Halo, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan satu masalah, yaitu masalah yang saya temukan adalah tentang perbedaan antara apa yang terjadi dan apa yang harusnya terjadi dalam konteks kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Apa yang terjadi? Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas udara di kota besar dengan memperluas area hutan di sekitar kota. Namun setelah beberapa tahun, kualitas udara tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan beberapa wilayah masih mengalami polusi udara yang berat. Apa yang seharusnya terjadi? Menurut teori dan hukum lingkungan hidup, perluasan area hutan harus diikuti dengan peningkatan kualitas udara. Hal ini karena hutan berfungsi sebagai filter udara dan menyerap polutan. Mengapa menjadi masalah? Perbedaan antara apa yang terjadi dan apa yang harusnya terjadi menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak efektif dalam meningkatkan kualitas udara. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan, dan juga dampak ekonomi negatif. Cara menentukan masalah, yang pertama, pengumpulan data. Saya mengumpulkan data tentang kebijakan pemerintah terkait peluasan area hutan dari kualitas udara sebelum dan setelah implementasi kebijakan. Yang kedua, analisis data. Saya menganalisis data tersebut untuk menemukan perbedaan antara apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, komparasi. Saya membandingkan hasil analisis dengan teori dan hukum lingkungan hidup untuk menemukan perbedaan. Solusinya, yang pertama, revisi kebijakan pemerintah. Harus merevisi kebijakan dengan memperhatikan aspek-aspek yang lebih spesifik seperti lokasi peluasan hutan, jenis tanaman yang digunakan, dan pengawasan yang lebih ketat. Yang kedua, pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi yang lebih canggih untuk mengukur kualitas udara secara real time, memantau aktivitas kebijakan. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang keempat, pengawasan evaluasi. Melakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih serius terhadap implementasi kebijakan untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dengan demikian, masalah yang saya temukan dapat diatasi dengan cara yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lingkungan hidup. Mungkin sekian pemaparan dari saya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!